Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantinya supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumpun. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu, dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan,
sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa
berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, "Anakku pasti mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus mengajar sering memakai perumpamaan pasemon. Juga nabi-nabi zaman perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Tadi dalam bacaan pertama disebutkan bagaimana Israel dianggap oleh Tuhan sebagai kebun anggur milik Tuhan, yang begitu dicintainya, disayanginya, nek kita ya didangir, diambil rumputnya, diresiki, dikasih pupuk, supaya menghasilkan buah yang manis, yang baik, yang melimpah. Ning jebule hasilnya mengecewakan, buah masam, hasilnya tidak sesuai dengan yang punya tanah itu. Maka tadi Tuhan sebagai Tuhan yang hidup juga punya, dalam perjanjian lama punya hati rasa jengkel kados panjenengan pun ahli bab pertanian. Jadi Injil banyak sekali tentang tani. Kebun anggur itu lalu ya sudah, saya biarkan saja. Aku rugi, wis tuku pupuk, wis malam nganti ra turu ning omah, jaga iki aja hasile parine elek.
ora menghasilkan sesuai harapanku. Pagere tak robohke wis ben ana suket-suket. Tuhan marah kepada kebun anggur yang diumpamakan umat Israel itu karena umat Israel tidak setia, boten tresno setia kalih Gusti, nyembah dewa-dewa lain. Atine ra madhep mantep derek Gusti. Lalu bagi umat Israel cerita perumpamaan itu dari Nabi siapa tadi? Dari Nabi Yesaya itu sudah menjadi cerita bagi umat Israel, semua tahu. Kados kita, bocah-bocah kita, putu-putu kita ngerti kancil nyolong timun gitu. Panjenengan cerita bae bapak ibu ceritane kancil nyolong timun. Cerita apa? Lalu Gusti nggih mengajar memakai perumpamaan. Tetapi perumpamaannya ya bukan bagi umat Israel, tapi bagi para pemimpin ahli Taurat, pemimpin masyarakat. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang hadir saat itu, bahwa Tuhan Yesus itu utusan Allah, dia tidak percaya. Maka tadi Yesus mengajarkan bagaimana kebun anggur itu disewakan orang dan yang pemilik ke luar negeri. Setelah saatnya panen, para pemilik itu mengirim hamba-hambanya, ya nabi-nabi, tetapi ya dibunuh, disiksa, dilempari batu. Itu para nabi yang dikirim ke umat Israel supaya bertobat, supaya derek kalih Gusti Allah, mantep karo Gusti Allah, ora atine cabang kesana kemari, sik percaya Gusti Allah ning percaya liya-liyane. Terus kok dibunuh? Mungkin kalau aku ngirim anakku, mungkin ora dibunuh, enggak dipateni. Terus ngutus Tuhan Yesus Kristus, ternyata juga dibunuh, disalib. Maka Allah marah. Tadi disebut di dalam Injil bagaimana pemilik kebun anggur itu marah. Mereka, penggarap-penggarap itu akan dibinasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita diminta dalam hidup ini supaya selalu ingat semuanya itu kagungane Gusti. Semuanya itu milik Allah. Kalau dulu Yesus dan para nabi melambangkan kebun anggur itu umat Israel. Sekarang umat Israel ya kita ini yang perjanjian baru yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa semua, kalau imanku mendalam, itu bukan milikku tapi milik Allah. Aku sebagai kebun anggur, ya gereja bagaikan kebun anggur, tetapi gereja jagat cilikku ya kebun anggur Gusti. Nek imanku mendalam, uripku ya kagungane Gusti. Ora entuk dirampas. Tanah bagi orang Yahudi saat itu, juga bagi kita ya nenek moyang kita, tanah itu sungguh kekayaan yang warisan. Nek bagian warisan biasanya ngatur nggih siti to. Lajeng bapak kula simbah kula pesen dan menika leres kula ngalami. Nek karo lemah aja nganti rebutan. Nek kowe ora jujur, lemah napa patoke nika nyuwun pangapunten, sing ora jujur iki cepet mati. Kula ngalami piyambak lho. Bapak kula amargi rata memperhatikan sitine, terus jajare gawe ini, Pak nika kok sik wis senengno wae. Estu sing kono kene do sedo. Cepet niku. Terus dikira bapak kula sekti mboten. Amargi napa?
Tanah itu warisan leluhur, itu jimatku. Itu kekayaanku, pesugihanku. Mila nek ora kepeksa, ampun disade nggih jenengan panjenengan sadis to. Biasane kepeksa didol. Ana umat Katolik ya bar napa? Nikah 5 tahun mergo ora ndek dhuwit cincin kawine ya didol. Digadekke ya ora ditebus. Siti menika maka Tuhan marah. Ini tanah milik tuannya yang pergi ke luar negeri kok oleh penggarap-penggarap, ini milikku, ayo bunuh, maka mereka dibinasakan. Saya pesan terutama bagi sederek kita ingkang wonten dusun niku, nek bab tanah wis ngalah wae. Wis ngalah wae. Ming bab sithik telung nganti aja ayal-ayalan. Sing ngalah iku sing pasrah ya wis aku ngalah, mesti malah kita uripe tentrem. Nek sing ngayal-ngayal menika biasane uripe ya niku ora tentrem malah cekak. Menika welingi simbah kula. Mila nek nganu nggih panjenengan dipatok, nek kagungane gereja ya patok. Iki lho terus rembukan dipatok. Nek ora dipatok sok ora buta ngene nggih niku ngalah mawon. Niku mergo warisane nenek moyang, lajeng menapa menika kekayaanku sing paling akhir mila tanah kebun anggur itu Tuhan marah. Ini penggarap-penggarap bukan miliknya kok menyuruh, mengusir, bahkan membunuh pemilik tanah kebun anggur, merampasnya. Saudara-saudariku, kita diharapkan kita kebun anggur jagat cilik, jagat gede ya dunya iki, ya gerejaku iki, ya pasamanku iki, ning jagat cilik iki aku ya kebun anggur Tuhan. Aku milik Tuhan. Nek kelangan apa-apa, nek kelangan, nek kuwi udu milikku, kita sumeleh. Cobi panjenengan. Nek iki wong jenengan kelangan apa mergo merasa iki duwekku ngeten to. Coba ning niki anu ya, ampun tiga terus bab suami istri nggih. Bojo kuwe duwekku silang ora apa-apa. Ampun. Ning nggih maksud saya semua juga hidupku itu milik Tuhan. Maka aku kalau kehilangan ora krasa kelangan temenanan. Saya bekerja di Keuskupan Surabaya dikasih mobil itu. Itu bukan mobil saya. Maka kalau dicegat orang tak keke, itu dekku. Itu maksudnya. Itu Bapak Ibu kalau punya pendapat, semua itu milik Tuhan, itu enggak contoh ya. Jadi aku nek anu ya sudah, kalau diambil Tuhan atau orang lain atau apa ya sudah. Saya tidak merasa kehilangan, tetapi kalau ini milikku, waduh mesti terus merasa sedih, frustrasi, merasa apa saja. Juga jabatan, Bapak Ibu nek jabatan terus biasanya pangkat tinggi terus harus pensiun, ini wah stres malah baru stroke. Jabatan ya tundakku. Wah, mbiyen dulu stroke rasanya sedih ini. Sudah semua kalau dianggap itu bukan milikku, juga hidupku. Suatu saat Gusti ya nimbali aku kondur ning daleme Gusti. Jadi hidup lalu gembira. Ning nek uripku ndakku ditahanke jenengan lak wis nggo masker kabeh kaya celurut kabeh wedi. Iku celurut presa. Wah wedi kabeh weruang ndelik aja ketemu kabeh dadi tikus celurut nek arep nyolong tempe ini ya. Ndelik. Ya, kita boleh tetapi jangan berlebihan. Kita menjaga kesehatan tapi ya sudah kita berusaha tapi hidupku semua ya Tuhan yang membantu. Wah, jan iki jenengan medeni jenengan hebat ya. Wong sing kenging virus corona biasane wong sing sugih-sugih. Nek kados kula len jenengan virus corona wegah. Ambune ming remason terus. Saiki presiden wong adidaya sinten? Trump lho.
kowe kena corona. Oh, Trump kali bojone nu wong kuwi dijogo, waduh. Nek arep gawe kiamat donya saged bari nombor nuklir kenging corona. Nek jenengan sing malah macul ngeton ngene mangane jagung sikile meletek-meletek malah ra ono corona. Tenan niku. Tenan niku anisane sing rame Presiden Trump niku wah dijogo di ini ya malah kena corona. Nggih boleh itu, tetapi kita jangan sampai malah ini malah menakutkan. Itu kadangkala nek iki uripku ndekku, iki kabeh ndekku kok iki nek corona tuh ndeke nggih to. Nek corona ya saya hanya mau mengatakan semua barang ya omah memang iki ndekku aku duwe sertifikat ning iki kagungane Gusti. Kan sae. Iki kagungane Gusti. Kan Gusti kerajaan Allah, kraton ing swarga. Bapak kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu. Iki kabeh kraton ing Gusti. Aku ming penggarap-penggarap. Nek penggarap-penggarap aku kudu menghasilkan yang baik, jangan mengecewakan. Tuhan sudah memberi anugerah pupuk aku yang baik, bakatku, kesehatanku. Itu kan dicerintai Tuhan, dikasih berkat. Supaya menghasilkan yang baik. Menjadi anggur yang manis. Ojo anggur sing kecut. Mboten rentau tuku anggur sosok napa nggih umat maringi anggur kecut ning nggih seneng sosok kecut anti corona. Mana gitu. Ning sing manis jenengan maksude ya buah-buahan nek mriki mboten cocok anggur nggih. Ning ya dengan kata-kata yang manis, kehadiranku membuat manis. Tadi dalam bacaan kedua yang kupikirkan manis, sing apa-apa tak apik, sing apik, yang membuat manis hidup itu. Indah. Itu mulai dari pikiran. Semua itu mulai dari pikiran. Bapak Ibu, nek pikiranku apik ya aku guyu manis seneng. Nek pikiranku wis elek njuabluk. Nek pikiranku wis nafsune napa sing jorok-jorok niku, weruh sapi liwate ndlongep karo ngecas. Pikirane wis jorok. Nek ana wong anu wis jorok. Nek mila mulai dipikir pikirane apik, atine apik, apik, itu buah manis, anggur manis, sehingga Tuhan tidak marah, enggak membinasakan. Karena apa? Ya, kita percaya Tuhan hadirkan supaya membuat manis dunia ini, membuat indah dunia ini. Kita semakin bersaudara satu sama lain. Jangan sampai kemudian kita malah menolak kehadiran Tuhan, artinya ya membuat hidup kita masem, enggak susah, kehadiran kita di tetangga enggak diterima, membuat yang lain enggak kerasan. Tetapi ya kita harus berbuah yang baik-baik, karena kita bijinya baik, berkualitas. Anda semua sudah dibaptis, itu biji berkualitas. Pohon yang baik bijinya ya baik, mahal harganya. Ono regane, ono rupa, ono regane. Panjenengan regane larang. Nek iso ya rupane larang. Ono rega, ono rupa. Dulu saat ini zaman buatan nek nunggang pesawat ono sing regane murah, ning regane murah ya merga napa? Rupane ya murah, do kecelakaan to wong golek. Jenengan itu tunggang becak saat ini pun banyakan nggih le tawar menawar nggih ampun rekoso, ampun napa medit ya apa? Kikir nggih kikir. Pak caruban saratan pinten Pak? Sedoso 1000 nek entuk 2000 Pak, 2000 arep menjap-menjap. Ten pundi to gereja saradan, no caruban menjap. Bapak saking arep tuku pecel urung sarapan. Oh nggih monggo Bu, Pak. Boncake ngebut. Jenengan Pak alon-alon jenengan ming 2000 njaluk selamat. Ana rega ana rupa. Panjenengan harganya mahal. Yesus sudah disalib tapi bangkit.
Saya harapkan Anda menyadari itu. Dan aku regane larang, maka wujudku, kasari tadi rupaku, dalam hidup sehari-hari, ya mahal. Mahal artinya ono regane. Punya arti, punya bobot. Berbuah yang baik. Artinya berbuah, Bapak Ibu, sukses. Sukses oke lah. Sukses itu kalau aku lulus ujian, kalau ini. Kalau berbuah, itu ya aku berusaha dan berguna bagi orang lain. Buah itu kan berguna bagi orang lain. Bersama Tuhan. Tuhan suka membuat perumpamaan pohon yang berbuah. Ini yang berbuah 100 kali, yang terus. Kalau sukses kadang-kadang sombong atau usahaku sendiri. Kalau berbuah ya bersama Tuhan. Kita mohon supaya aku menjadi kebun anggur Tuhan. Diriku ini yang sungguh dicintai Tuhan. Dan kebun anggur Tuhan ini kebun anggur milik Tuhan. Maka ku jaga imanku, ku rawat tubuhku, tak iman-iman. Supaya aku membuat kehadiranku di dunia, membuat teman-temanku, tetanggaku, siapa saja tersenyum kepadaku, membuat Tuhan juga tersenyum kepadaku, karena aku berbuah banyak, aku berusaha dan disirami selalu oleh rahmat Tuhan. Amin. Marilah saudara-saudariku, kita perbariman kita dengan syahadat yang disingkat. Aku percaya akan Allah,